Baiklah, kita lanjutkan materi kita ya pada proyek sistem perancangan basis data ya, menggunakan database PostgreSQL ya, studi kasus dengan sistem informasi perusahaan ya, atau ERP system ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat satu buah tabel ya, yaitu tabel produk ya. Di sini sudah saya isi juga contoh dari datanya ya, kurang lebih ada 20. Nah, lalu untuk pertemuan kali ini kita akan masih mencoba membuat sebuah atau beberapa tabel ya, yaitu tabel customer dan tabel supplier ya, untuk melengkapi ini nih ya, untuk melengkapi dari data supplier ID dan customer ID ini gitu ya. Jadi ini ID 10 ini baik supplier maupun customer itu sebenarnya nama perusahaannya apa gitu. Jadi barang ini sebenarnya barang customernya siapa, suppliernya siapa gitu ya, PT apa, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita akan buatkan lagi ya, yang ini kita tutupkan dulu ya. Saya buatkan lagi di sini dengan query tool ya, seperti biasa ya. Saya buatkan saya buatkan di sini datanya ya, sudah saya rancang ya, artinya nah ini sudah saya buat. Nah, kira-kira untuk tabel customer itu isinya ini ya, kita copy dulu ya. Nah, ini kita copy di sini ya. Nah, ini kita baca dulu ya. Tabel customer ya, jadi tabel customer yaitu customer ID, tipe datanya serial atau primary key ya. Serial ini auto number biasa ya. Lalu customer code 25 ya, varchar, customer name 100 varchar, kontak ya 70 varchar ya, telepon atau phone 20 varchar, email 100 varchar, dan alamat address itu teks ya, postcode ya, kode pos varchar 10, dan created, add sama update add ya, ini untuk mendeteksi kapan data dimasukkan dan diupdate gitu ya. Nah, ini adalah kira-kira field-field yang akan kita buat pada tabel tabel customer ya. Jadi kita ada beberapa field ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya, 8 9 10 ya, kira-kira itu ya. Lalu kita klik di sini execute atau F5, maka terbentuklah satu buah tabel ya. Kita refresh dulu di sini. Nah, ini ada tabel customer ya. Kita klik di sini tabel, klik kanan di customernya, view edit data. Nah, ini datanya masih kosong tapi tabelnya sudah terbentuk ya. Ini ya, ini ada kurang lebih 10 tadi ya. Nah, yang berikutnya mungkin saya tambahkan dulu contoh datanya ya. Nah, di sini saya sudah siapkan kurang lebih 20 ya. 20 contoh data ya. Ctrl C ya. Saya masukkan juga ke sini ya. Kita bikin lagi query tool. Nah, kita paste di sini sebanyak 20 data ya, saya data customer ini ya. Kita execute ya, kita lihat hasilnya. Refresh dulu biasanya ya, refresh, klik kanan, view atau edit data. Nah, ini datanya ya, sudah masuk ya. Jadi saya sudah memasukkan data kurang lebih sekitar 20 record data. Kalau ada nanti mau masukkan data silahkan ya. Saya sudah di pertemuan sebelumnya sudah ada contoh bagaimana cara memasukkan dari sini ya.
atau mungkin nanti di pertemuan akhir saya akan coba dengan beberapa tool untuk Postgre ya. Kalau di sini mungkin hanya sebatas apa ya, mungkin kalau bahasa kitanya bunyinya agak sedikit kurang apa ya, kurang enak lah dipakai ya. Masih basically bahasa SQL seperti ini yang masih kita pakai ya. Nanti dengan GUI yang lain mungkin ya, tool yang lain akan jauh lebih mudah. Tapi pada kesempatan ini kita konsen dulu pada perancangan tabel ya, terkait sistem informasi perusahaan ya, atau ERP sistem ini kita rancang dulu sebuah tabelnya. Nah, lalu untuk berikutnya juga sudah saya siapkan di sini triggernya ya, supaya nanti data ini bisa diupdate setiap kali ada perubahan data, maka si trigger ini sudah melakukan monitoring untuk melakukan update data ya. Saya buatkan trigger, sama perintahnya kita buat di sini ya, di apa, query tool ya. Saya ulang dulu ya, yang tidak berguna. Nah, di sini kita buatkan customer triggernya ya. Jadi triggernya sebenarnya kita tambahkan di sini untuk memonitoring atau mengupdate perubahan data customer. Kita klik. Nah, ini sudah terbuat. Di sini Anda bisa lihat di triggernya, trigger functionnya di refresh sudah ada 2 ya, untuk melakukan update ya. Nah, di sini ya. Oke. Lalu untuk berikutnya ya, saya coba buatkan juga tabel untuk supplier ya. Tabel supplier juga sudah saya siapkan di sini ya. Kita baca dulu. Sebenarnya hampir sama dengan customer ya, pil-pilnya bisa dilihat. Create table supplier, supplier ID serial ya, primary key, supplier code varchar 25, supplier name varchar 100, kontaknya 70, varchar fontnya 20 ya, varchar email 100, varchar address tag ya, not null, post kodenya adalah 10 ya, kode postnya. Create add sama update ini untuk memasukkan data monitoring ya, maksudnya masukin data dan update data ya. Jadi kalau kita lihat ada kurang lebih 10 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Oke, ada 10 field. Ini not null ini kan tidak boleh kosong, jadi kalau mau dikosongkan di strip aja ngisinya gitu ya. Kita execute, maka sudah terbentuk sebuah tabel namanya supplier. Kita refresh ya. Nah, ini supplier sudah ada nih. Kita klik kanan view. Nah, di sini sudah terbuat sebuah tabel supplier ya. Begitu juga cara memasukkannya seperti biasa, create script insert ya di sini. Nah, ini Anda bisa memasukkan di sini datanya ya, namanya silahkan. Nah, saya sudah membuat ya di sini. Nah, ya sudah saya buat. Jadi saya tinggal memasukkan saja di sini ya. Kita query tool, copy paste ya. Ini kurang lebih 20 data supplier ya. Kita execute dan kita lihat hasilnya. Di refresh dulu ya, klik kanan refresh, lalu klik kanan lagi di supplier ini, di view atau edit data. Nah, ini datanya sudah terbentuk kurang lebih 20 data supplier ya, seperti itu. Nah, ini ya data yang sudah kita buat. Jadi nanti korelasi tabel dari supplier ke produk ini ada korelasinya ya, ke sini berdasarkan ID gitu ya, ID supplier ya. Nah, di sini di produk ini ada ID supplier
ada ID customer ya. Kita sudah buatkan dua tabel, yaitu tabel customer dan supplier yang nantinya akan melakukan korelasi terhadap tabel barang atau produk ya, kira-kira itu. Baiklah, itu saja ya. Ini masih sekitar tabel-tabel pendukung ya, masih menurut kategori ini masih tabel master pendukung ya untuk proses ERP atau sistem informasi perusahaan. Mungkin ini saja dulu dari saya. Nanti kita lanjutkan pada materi berikutnya ya. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.